Kemudian dengan keagunganku diwariskanlah Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Nah, kalau ada ayat begini, maksudnya Anda masuk ke situ, jangan nunggu dipilih. Ya, itu cara memahaminya begitu. Masuklah pada golongan itu supaya Anda ikut terpilih, jangan ditungguin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Terkait dengan adab, etika, rangkaian aturan-aturan bagi penuntut ilmu fi nafsihi, yang terkait dengan kondisi jiwanya atau pengondisian keadaan jiwanya, wa fihi asyratu anwa'in, dan dalam hal ini terdapat 10 perkara minal adab, yang termasuk dalam hal adab atau etika. Secara singkatnya, kalau ingin menjadi penuntut ilmu yang sukses, sukses dalam artian dua, sukses dunia, sukses akhirat. Karena ada penuntut ilmu yang sukses dunia tapi belum tentu sukses akhirat. Kan banyak yang belajar untuk dunianya, sekolah dari mulai pendidikan anak usia dini, PAUD, KB, TK. TK pun dibagi dua lagi, TKA, TKB. Setelah itu S semua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai dingin. Ya. Cari dunia kan, dapat ijazah, ya kan? Dan belajarnya begitu serius, sampai mau ujian ada minggu tenang, ya, semakin dikasih semakin tidak tenang. Karena salah menempatkannya. Waktunya belajar main, waktunya tenang dia belajar. Sukses, tapi apakah ketika mendapatkan kesuksesan dunia itu ada jaminan sukses akhiratnya? Sementara dia menyadari bahwa dia akan meninggalkan dunianya. Akan orang cerdas itu selalu berpikir di setiap tempat dia nyaman. Saya mau berangkat dari satu tempat, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kan bukan hanya berangkat saja, kita pikirkan bagaimana di Bekasinya nyaman. Mau kajian ke sini kan difikirkan datang jam berapa, tempatnya di saf yang mana, ya kan? Setelah itu rutenya seperti apa supaya nyaman kan? Nah, orang cerdas selalu berpikir di setiap tempat itu dia bisa merasakan nyaman. Nah, sekarang kita menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Nanti akan mampir di kubur, waiting room, kan? Karena itu ditampakkan di hadapan kita. Yang meninggal tampakkan, minimal lewat kuburan untuk mengingatkan diri kita, itu kan? Atau kita bahkan yang langsung mengantarkan, besok kan gantian kita di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah masuk golongan cerdas belum? Bahwa ketika kita masuk ke situ kita bisa merasa nyaman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketika masuk kita nyaman? Artinya kan mesti ada ilmunya. Anda silahkan boleh riset, boleh cek, satu-satunya di muka bumi yang mengajarkan informasi, pengetahuan, ilmu tentang keadaan alam kubur cuma di Islam. Silahkan dicek. Ayatnya, hadisnya, keadaannya rinci disebutkan. Bahkan persiapannya pun dari mulai akan masuk. Ya, saat akan berpisah dengan roh ada bimbingan. Ini ucapannya, la ilaha illallah. Nanti konfirmasi jawabannya dari Allah yang kita yakini, ini ayatnya. Ya, Quran surah 89 ayat 27 itu sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau meninggal, masuknya ke dalam kubur suasananya begini. Turun Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, paham tidak? Siapkan. Ya, nanti
Selepas dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kejadiannya apa? Di Islam itu kita bersyukur karena rinci. Nah, karena tidak ditemukan karya seperti itu, karya itu dalam pengertian makhluk ya, karena Al-Quran itu bukan karya, itu kalamullah. Karena tidak ditemukan karya manusia seperti itu, ya, artinya apa? Ini bukan karya manusia. Karena tak ada manusia mampu berbuat seperti itu. Ini pembuktian langsung bahwa itu firman Allah. Ketika itu menjadi firman Allah, menunjukkan kebenaran agama yang kita anut ini. Nah, tidak sekedar yakin itu benar, tapi Quran turun itu untuk dipelajari jadi pedoman kehidupan. Itulah nanti ada disiplin pengetahuan untuk mempelajarinya. Ketika kita amalkan itu, 3 alam itu bisa nyaman. Dunia sukses, meninggalkan dunia di kuburnya nyaman, selesai dikubur, bangkitnya pun dalam keadaan yang tenang. Tuntunannya ada semua. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu ada adabnya. Ya, Anda aja, mohon maaf, Anda bekerja ada aturannya, ada adabnya, ada normanya. Nah, pengetahuan pun kalau ingin sukses, itu para ulama mengeluarkan ayat-ayat dan hadis dalam Al-Quran. Ini ada ketentuannya, ada adabnya, dan adab yang pertama terkait dengan pengondisian jiwa kita, hati kita. Kalau jiwanya sudah bagus, jiwanya sudah baik, maka segala yang terkait dengan ilmu itu akan semakin mudah dan berkah. Perhatikan logika ilmiahnya. Jadi alur pengetahuan itu begini. Dari jiwa, dari hati, masuk ke pikiran, keluar nanti dalam bentuk perilaku di tubuh bagian luar. Di sini ada jiwa takwa, membentuk karakter moral namanya. Nanti ini memberikan bimbingan ke akal, menjadi karakter intelektual. Jadi perintah dari sini dirumuskan di sini, lalu perintahnya mengalir ke sini, ke seluruh tubuh kita. Misal, ini saya diperintahkan bicara lisan. Nah, perintahnya dari sini. Kalau akal nggak punya perintah. Akal ini hanya merumuskan, bahasa ilmiahnya mengkonstruksikan supaya perintah itu dijalankan dengan cepat. Ya, perintahnya dari sini. Nah, di sini ini ada 2. Ada takwa, ada fujur, ada nafsu. Diperintahkan oleh siapa pikiran ini? Apakah oleh takwanya atau oleh nafsunya? Oleh fujurnya, materi bulan lalu tuh, ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini kalau bukan yang baik takwa, lawannya fujur yang kita sering sebut dengan nafsu. Ini yang memerintahkan. Kalau akal ini hanya merumuskan, pikiran tuh merumuskan, ya, masuk data, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, pengetahuan. Nanti perintahnya, kalau akalnya pintar, dilatih terus, baca, menganalisis, ya, langsung diteruskan ke bagian tubuh untuk dieksekusi. Tapi kalau perintahnya datang dari nafsu, maka akal itu hanya merumuskan dengan cepat perintah nafsu. Itu yang menjadikan koruptor itu pintar-pintar. Kodenya banyak. Ya, duren udah mau sampai tuh, siapa yang pengen cepat kumpul, ya, duren, padahal doang disogokan gitu kan. Ya, saya dengar dari KPK kemarin yang paling buruk itu, saya enggak punya kosakata gitu ya, itu sampai pengajian jadi kode korupsi itu. Ya, oh itu hisabnya berat sekali itu. Pengajian udah mau dimulai, ustadz udah datang katanya. Ustadz itu koper isi korupsinya itu, sogokannya. Sampai-sampai penyidik itu juga bingung, ini pengajian apa mau korupsi katanya. Anda bisa bayangkan tuh, kalau atribut keagamaan bisa digunakan pada perbuatan kriminal. Nah, ini kan artinya apa? Moralnya bermasalah, tapi terisi akalnya, otaknya terisi. Kan banyak yang mencurinya besar-besar itu yang pintar-pintar. Tapi kan masalahnya di sini. Ya, oleh karena itu orang yang ngaji, yang belajar tapi tidak diawali dengan adab, biasanya membentuk karakter yang terlihat pintar tapi kosong secara moral. Sama dengan antum ngaji itu, kalau nggak dimulai dari adab nanti pintar-pintar, dalil banyak, tapi dalil itu hanya digunakan untuk bertengkar. Itu yang jadi masalah. Nanti saling menghujat.
Ya, saling merendahkan. Kenapa? Karena tidak diawali ngajinya dengan adabnya. Karakternya tidak dibentuk. Ini yang kemudian didahulukan, ilmu yang diajarkan pertama kali oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW ketika pertama kali mengajarkan dan bahkan diajarkan oleh Allah, Nabi itu talaki pertamanya yang didapatkan dari Allah itu, ya, itu bimbingan tentang adab. Bahkan langsung mengatakan kalau di kitab Syu'abul Iman kata Imam Al-Baihaqi itu, ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Allah yang langsung mengajarkan dan membimbing aku untuk beradab. Adabnya dulu. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah mengistimewakan membuat adabku lebih baik. Fakana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka semua adab itu membentuk akhlak beliau yang disupport dari nilai-nilai Quran. Quran berjalan. Nah ini, jadi adab itu bagian dari ilmu dan tingkat ilmu tertinggi. Karena apa? Dia nanti yang membentuk karakter. Jadi kalaupun di sininya pintar, adabnya kosong, kecelakaan muncul, kasihan tubuhnya. Ini kan bagian luar cuma eksekusi aja. Jadi kalau ada orang berkata kotor, yang salah bukan lisannya, yang salah ini dalam hatinya, nafasnya. Ya, makanya ada tazkiyatun nafas, jarang tazkiyatul lisan. Pernah dengar? Tazkiyatul ain, pernah dengar? Tazkiyatul yad, nggak ada. Tazkiyatun nafas, karena ketika nafasnya itu tazakka, ya, tatazakka, sudah suci bersih ini nafasnya, maka semua tindakannya pasti baik. Nah inilah sebabnya kenapa para ulama kita mengikuti langkah ulama-ulama terdahulu yang bersanad, tersambung ke sahabat, tersambung ke Nabi, memulai dengan adab, karena ini yang diawali dan diutamakan. Sama Imam Nawawi juga begitu. Ya, saat kita mengaji Riyadhus Shalihin 1896 hadis, Al-Arba'in 42 hadis, itu kan bersandingnya dengan kitab apa? At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Adab dulu. Ya, sama penghafal Quran ini, yang baca, yang mengkaji, yang menghafal, standar berhasilnya apa dalam Quran? Ternyata ahli Quran itu dalam petunjuk Al-Quran sendiri yang kita baca nanti, itu bukan disifati dengan berapa banyak juz yang dia hafalkan, berapa banyak pemahaman yang dia bisa hasilkan, berapa banyak hafalan yang bisa dia kumpulkan, berapa kali khatam dari bacaan. Bukan. Coba dicek Fatir ayat 32 itu. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Baru ujungnya ditutup, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian dengan keagunganku diwariskanlah Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Nah kalau ada ayat begini, maksudnya Anda masuk ke situ, jangan nunggu dipilih. Ya, itu cara memahaminya begitu. Masuklah pada golongan itu supaya Anda ikut terpilih, jangan ditungguin. Ya, itu rumusnya. Sayyidah Maryam ketika punya mihrab, kemudian mendapatkan anugerah, komentarnya begini, ditanya oleh pamannya untuk mengkonfirmasi. Pamannya tahu dia dekat dengan Allah, dapat anugerah, cuma untuk mengkonfirmasi Maryam ini belajarnya benar atau tidak, ditanya, ya Maryamu anna laki hadza. Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, sudah ada kebutuhan Maryam di situ. Ya, yang dahsyat itu bukan musim anggur ada anggur, mau ngantar makanan sudah ada. Pamannya mengkonfirmasi Maryam dari mana semua ini. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah dari Allah. Belum selesai. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Paman seperti paman tahu bahwa Allah itu menganugerahkan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Maryam bukan ingin mengatakan begini, paman, karena amal saya ini Allah kasih rizki tanpa batas. Tapi Maryam membuka kaidah yang sudah umum, Allah pasti berikan rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya langsung berpikir, rizki itu kan bukan hanya makanan, keturunan juga rizki,
ketenangan itu rizki. Kenapa sakinah lebih dulu dibanding mawaddah? Mawaddah itu kan harta materi, mobil, mawaddah bu, emas, mawaddah. Cinta itu bisa hidup dengan mawaddah. Istri sedang cemberut, kasih hadiah emas 2 kilo tuh, nanti senyum lagi. Suami milad, bikinkan makanan kesukaan, itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah duluan lalu mawaddah datang? Karena harta berlimpah tanpa sakinah itu hampa. Ibu saya tanya ya, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Nah intinya apa? Rizki itu bukan hanya uang, keturunan rizki. Nabi Zakaria baca, saya belum ada keturunan, sedangkan Allah memberi rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Maka apa pikiran Nabi Zakaria? Saya harus masuk pada yang dikehendaki itu. Gimana caranya? Oh ternyata Maryam punya napak tilas di mihrab, saya belum punya itu. Maka sholatlah beliau di mihrabnya Maryam. Baca ayat 38-nya di Ali Imran. Hunalika da'a, hunalika di mihrabnya Maryam itu. Da'a Zakaria Rabbah. Beliau berdoa, memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka semua mengatakan bahwa aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Turun ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat langsung turun. Doanya selesai, malaikat turun, tidak menunggu sholatnya selesai. Sholatnya masih berdiri. Anda bayangkan, masih berdiri, jawaban sudah turun, belum selesai sholatnya. Malaikat langsung turun menyampaikan, sedangkan beliau masih berdiri menunaikan sholat di mihrabnya Maryam itu. Maka dikabarkan bahwa Anda akan punya keturunan. Annallah yubasyiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya keturunan. Langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Ya, melawan opini orang yang kata orang mustahil. Ada seorang perempuan divonis sudah maaf, monofus dan mandul, punya keturunan. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Mengandung, lahir, hidup dia. Makanya namanya apa? Yahya. Nah, rumus ini diambil oleh kita. Dalam kaidah tafsirnya, ambil ini, terapkan pada ayat yang tadi, Fatir 32. Ya, aku wariskan Quran pada hambaku yang terpilih, masuklah pada golongan terpilih itu. Nanti ada 3 cara. Golongan ingin memulai mengenal Quran dengan membaca. Motivasi dulu supaya punya motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa motivasinya mau ke sini? Kan harus ada dorongan kuat. Kan belajar dulu kenapa sih kita mesti berinteraksi dengan Quran. Lihat orang-orang dulu yang dengan dekat dengan Quran hidupnya bagaimana. Lihat motivasi nabinya di Al-Bukhari itu, nomor hadis 5027 itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kamu pasti akan jadi orang hebat. Yang terbaik itu orang yang mau belajar Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan, mengajarkan isinya. Pasti jadi orang istimewa. Nah, mulai baca. Nah, memulai bacaan itu qiraat namanya. Qiraat. Ya, makanya ada di kita itu qiraati, bacaan pertamaku. Ya, dipelajari, diserap, nanti ada yang mengajarkan iqra dan sebagainya. Makanya karena bacaan pertama tidak menuntut paham, hanya baca. Ya, dakhala wa kharaja, dengan ya, kataba wa qara'a, terus yang iqra, alif, a, ba, a, fata'a, a, fa, fatafa, fa, lam, dhamma, u, lu, apa lu. Nah, tapi kan nggak paham isinya. Nah, setelah itu tilawah, ngaji isinya. Setelah itu tahfidz, mulai menghafal. Nah, semua yang masuk ke dia kategori ini kapan dipandang berhasil? Ternyata bukan ketika Anda lancar ngaji sampai khatam sehari 3 kali misalnya. Misal saja, kan? Bukan ketika Anda tahu tafsir, lancar menerangkan ini itu posisi, bukan. Bukan ketika Anda hafal Qur'annya luar biasa, bukan itu. Ternyata ukurannya apa? Ukurannya itu akhlaknya, adabnya. Faminhum zalimul li nafsi, sangat disayangkan kata Allah itu ada hambaku
yang sudah bisa berinteraksi dengan Quran tapi zalim terhadap Qurannya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas, nampung air buat minum. Itu di kamar mandi ada gayung, nampung air buat mandi. Ya, ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad tapi bertentangan dengan isinya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi setelah itu, naudzubillah, dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan ini ajaran baru. Karena yang diajarkan Quran, hormati pemeluk agama lain. Lakum dinukum, hormati. Cara menghormatinya, mengerjakan masing-masing, jangan saling mengganggu. Hormati. Itu. Datang ajaran baru, semua sama, menuju pada Tuhan yang sama, dicampurkan jadi satu. Nah, itu zalim namanya. Baca ayat la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Mencela juga zalim namanya. Itu ahli Quran yang gagal itu. Produk gagal. Ya. La yaktaba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan gibah, jangan gosip, masih gosip. Padahal ngaji juga. Saya emang nggak kayak si itu, Ustaz. Wow, dah. Sama tuh. Ya? Wa minhum muqtasid, ada yang baru paket hemat. Muqtasid itu paket hemat untuk dirinya, belum bisa berbagi. Ya, jadi kelihatannya udah bagus, hafal, murajaah, nempel-nempel di tembok, di dinding masjid, ngulang-ulang. Tapi ketika diminta, akhi, Mas jadi imam ya? Saya belum matang Pak, baru ngulang-ulang. Itu paket hemat, muqtasid. Hemat baru untuk dirinya, belum bisa untuk yang lain. Nah, ketika itu sudah bisa diamalkan dalam kehidupan, membentuk akhlak. Ini jadi kesimpulan ulama nih. Ulama Quran itu hampir semua sepakat berkesimpulan. Ketika orang ahli Quran benar dengan Qurannya, maka lahirlah sifat yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada orang ahli Quran, Qurannya merubah dia menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Minimal muncul sifat lembut pada dirinya. Kalau ahli Quran itu ciri khasnya ada kelembutan. Ahli hadis ada ketegasan. Ahli fikih ada rasionalitas. Jadi kalau digabungkan dia ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, rasionya jalan, sifatnya lembut, hujahnya kuat. Tuh. Tapi Quran itu merubah. Jadi kalau ngaji banyak-banyak tidak merubah jadi lebih baik, ada yang harus diperbaiki. Bukan ditinggalkan ngajinya. Oh, daripada ngaji gini nggak usah ngaji aja. Salah. Ya, jadi kalau peci tidak pas dengan ukuran kepala, jangan kepalanya dipotong. Pecinya perbaiki. Nah, jadi inilah pentingnya adab. Ya, nah karena adab itu penting, cara memulainya bagaimana? Di pertemuan lalu kita sudah selesaikan 1 dari 10. Mbah Hashim mengeluarkan 10. Nanti ada kitab-kitab lain tuh mengeluarkan sekian. Ini diambil yang pokok-pokoknya 10 ini aja. 10, kalau 10 bisa dimaksimalkan, hati bersih. Maka belajar apapun mudah. Nah, karena itu ulama kita dulu sebelum masuk majlis ilmu, itu membersihkan hati dulu. Ada yang saking tidak inginnya, gagal dalam belajar, sampai doanya begini, ya Allah, tolong tutup pandanganku dari aib guruku. Itu saking tidak ingin melihat aib gurunya, berdoa itu sampai ikhtiarnya, tarekahnya itu dengan sedekah, infak, niat infaknya itu supaya berkah ilmunya ditutup oleh Allah itu aib gurunya. Karena seguru-gurunya guru tuh manusia juga, sealim-alimnya alim, seulama-ulamanya ulama, manusia juga, pasti ada kurangnya. Ya. Nah, setan itu nanti menunggangi kurangnya. Dia emang pinter, tapi lihat aja tuh penampilannya begitu. Dia emang bagus, tapi lihat aja tuh. Kata-katanya begitu. Itu datang. Maka ketika beliau bermohon seperti itu, jiwanya bagus, sukses. Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau setiap mau datang ke majlis ilmu itu berdoa dulu sama Allah, terus berinfak. Niatnya apa? Niatnya supaya ditutup dari aib gurunya. Jadi yang pengen dari gurunya itu adalah yang baik-baiknya saja. Dulu sampai begitu. Makanya ulama-ulama kita jadi semua dulu tuh.
Jadi semua. Nah, tinggal yang ubaru ini tuh, ya, yang ulama kan bagus-bagus, yang ubaru nih yang sekarang nih, ya. Perbaiki tuh, ya. Nah, maka dari 10 ini saya baca cepat. Yang pertama sudah kita bahas, sekarang masuk yang kedua. Saya baca cepat dulu untuk mengingatkan. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu, hendaklah setiap penuntut ilmu menyucikan dulu hatinya min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin, dari berbagai perbuatan dan kotoran hati yang merusak. Ya, sifat-sifat iri hati, sifat ria, kotoran hati. Ya, ghillin itu asalnya itu kayak borgol yang mengekang. Ya, maksudnya di sini kekangan yang dilekatkan kepada orang supaya tidak mendapatkan apa yang kita miliki. Jadi ada tipikal pembelajar yang pinternya buat sendiri, yang lain jangan. Nah, di kampus-kampus kan biasa suka begitu. Gimana caranya saya yang sukses, dia enggak. Ya, malam-malam ujian diganggu yang lain, dia udah siap. Itu ghillin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, mohon jangan hadirkan dalam hatiku rasa iri hati yang mengekang kesuksesan orang lain dari kalangan beriman. Belajar ilmu bisnis, kalau punya sifat ghil itu, gimana saya bisnisnya sukses, yang lain hancur. Tapi kalau sudah nggak ada itu dan paham fikih rizki, enak. Begitu teman maju, alhamdulillah. Padahal tokonya samping kita, jualannya sama, tapi seneng karena tahu rizki itu nggak akan tertukar. Ya. Rizki gak akan tertukar. Makanya teman-teman yang bisnis, yang kerja, yang dagang, belajar fikih rizki dulu. Setelah itu baru terapan muamalah. Kalau pinter muamalahnya, gak paham tentang fikih rizki, nanti kecewanya juga banyak, capeknya banyak. Ya, nah ini sifat ghil. Sama dengan ini, kalau sudah paham, senang bagi orang itu, senang supaya orang sama-sama paham semua. Ya. Wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin sudah saya terangkan, dan sifat iri hati dengki, keyakinan yang salah, dan juga etika yang tidak tepat. Jadi kalau hatinya sudah bersih, pasti juga datang dengan keyakinan yang baik. Ke guru pasti baik. Ya, jangan sampai baru datang melihat guru, ini nggak cocok nih, pulang, gitu kan? Nggak akan dapat ilmunya. Ya. Liyasduha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila' ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Kenapa hati itu mesti bersih? Beliau menyampaikan supaya mudah menerima ilmu, menghafal ilmu, memperdalam ilmu, dan juga memahami detil-detil dan kesamaran-kesamaran makna. Jadi yang menentukan hafalan kuat atau tidak bukan IQ. Bukan IQ. Tapi ini kebersihan jiwa, ya, kebersihan hati. Jadi kalau hatinya bersih, ini semua akan baik. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang kesulitan hafalannya. Ya, syakautu Waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadukan tentang kurang bagusnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Lalu beliau menasihati aku, ya Syafi'i. Kalau orang Arab kan disebut semua Syafi'i, kalau orang kita disingkat ya PI gitu kan. Kita kan suka nyingkat-nyingkat. Makanya kalau di desa-desa sebetulnya nama-nama ulama PI gitu kan, Syafi'i gitu maksudnya itu, ya kan? Nah, banyaklah kurang lebih. Ya Syafi'i, bersihkan hatimu. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diturunkan pada hati yang kotor, yang banyak maksiatnya. Kebayang nggak Imam Syafi'i itu kalau maksiat gimana maksiatnya? Kebayang nggak? Ya. Terus kalau buruknya hafalan Imam Syafi'i, kurang bagusnya selevel gimana? Mungkin titik jadi koma gitu kan? Ya, itu pun diminta oleh gurunya bersihkan hati. Jadi kalau Imam Syafi'i diminta membersihkan hati, ya selevel saya kayak gimana gitu? Ya. Nah, ini kalau hafalan pengen bagus, hati mesti bersih. Kalau hati bersih enak, lihat orang lain dengan kacamata kasih, hatinya enak, itu cepat insya Allah memahami makna. Ya, nanti Allah kasih kemampuan nur. Kalau nur sudah masuk ke jiwa tuh, orang baru kadang kita lihat orang tuh oleh Allah kasih farasah. Ya, oh ini maksudnya ke sini. Gambarnya begini. Ya. Kalau antum kita jadi murid,
nanti guru baru sampaikan satu kata ngerti, oh ini maksudnya ke sini. Kan ada orang guru sudah sampaikan 2 paragraf belum paham juga, kan? Nah itu bersihkan hatinya. Sama ketika jadi guru juga, nanti kalau hatinya bersih, itu diberi oleh Allah itu kedalaman makna, paham. Oh kalau murid nanya begini, paham, rasa getarannya. Oh ini cuma nguji, oh ini nyoba-nyoba, kan? Oh ini ingin tanya, oh ini disamarkan, seakan-akan orang punya kasus padahal dia gitu. Ini macam-macam. Ya, seperti dulu ada seorang alim besar yang ditanya 2 pertanyaan sama jawabannya beda. 2 orang nanya pertanyaannya sama, jawabannya beda. Tanya yang pertama, hal min taubatinil qatil. Wahai alim, guru, tuan guru, pembunuh itu ada taubat nggak katanya? Ada nggak taubat bagi pembunuh? Kata alim ini, kata tuan guru ini, tidak ada. Pergi lagi, ya, datang lagi satu orang, halil qatil min taubatin, apakah seorang pembunuh masih ada taubat untuknya? Kata tuan guru ini, ada katanya. Dia pulang juga, jemaah bingung, kok bisa tuan guru ini 2 pertanyaan sama, jawaban beda, ditanyakan. Kata beliau apa? Yang pertama datang, aku merasakan frekuensi getaran yang berbeda dari suaranya, nadanya, dari tangannya seperti menggenggam akan menghunus pedang. Terlihat wajah amarah pada raut mukanya. Aku menduga dia akan melakukan tindakan yang tidak baik. Maka aku mencegah dengan mengatakan nggak ada taubat bagi pembunuh. Maka terlihat dia pulang dalam keadaan kesal tapi tercegah dari perbuatannya. Yang kedua, wajahnya sayu, raut mukanya terlihat tidak nyaman. Frekuensi dari suaranya ada getaran yang membuat dia merasa menyesal dari satu perbuatan. Maka aku memberikan solusi kepadanya agar kembali menjadi orang baik dengan jalan yang benar. Ada taubat dari dosa untuk membunuh. Anda bayangkan, itu nggak mungkin didapatkan kalau nggak bersih hati. Itu orang datang pengen taubat, kan dulu 99 udah dibunuh kan sama penjahat besar itu waktu itu. Datang ke yang satu kiai, ada nggak taubat? Saya udah bunuh 99 orang. Nggak ada, kegedean dosanya. Ya kesimpulan dia salah kan, karena nggak ada, tanggung lah, saya bunuh aja satu lagi nih gitu. Satu kan? Nah ini itu ada ilmunya juga. Tapi nanti ilmu itu ada yang diraih dengan iktisab, kita berusaha begini. Ada yang diraih dengan apa? Dengan riyadhah, dengan amal soleh, tahajud. Ya, Anda jangan dikira saya ngajar begini selesai, tidak. Saya pulang dari Timur Tengah, ketemu kiai saya pertama ke Indonesia, kalimatnya begini, nah kamu nanti akan banyak ngajar, saat siang kamu mengajar, kamu tatap itu wajah-wajah jamaah sebanyak yang bisa ditatap. Malam bangun, sholat, tobat, minta sama Allah supaya orang-orang belajar itu dilembutkan hatinya, dapat ridha Allah, dan kamu punya kemampuan mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Itu nggak mudah gitu, ya, nggak mudah. Nah itu karena itu berlaku untuk kita semua. Ats-tsani, yang kedua, nah ini materi kita sekarang, an yuhsinan niyyata fi talabil ilmi. Hendaklah penuntut ilmu itu membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu. Kalau tadi menyucikan, sekarang membaguskan. Ya, kadang sudah suci tapi belum bagus. Nah, antum pakai kaos bersih, suci, kaos dalam suci, nggak ada najisnya. Datang ke majelis ilmu, bagus nggak? Pakai kaos dalam aja. Suci tapi tidak bagus. Nah niatnya udah suci, membaguskannya bagaimana? Ya, maka lanjutkan. Bismillah. Bi an yaqsida wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi. Cara membaguskan niat itu dengan menanamkan maksud belajar itu untuk mengharap ridha Allah dan punya kemampuan mengamalkan sesuai ridhonya. Nah, ini yang mahal. Berupaya menanamkan maksud belajar ilmu itu mengharap ridha Allah. Antum datang nih, ada yang malam-malam
Saya dengar ada satu bis dari Pekalongan datang ya. Ada nih. Datang tuh buat ridha Allah, buat lihat saya. Jemaah nih. Bagus kan? Hatinya udah bersih mau belajar. Tinggal membaguskan. Nah kalau sudah bagus, nanti insya Allah nggak ada kecewa. Pengen datang, pemateri siapa? Ustadz A. Begitu datang, ustadz lain yang datang. Ustadz Anda datang, kecewa. Aduh, saya udah jauh-jauh datang, ustadznya nggak ada. Hatinya suci tapi belum bagus. Kalau sudah bagus, karena yang dituju ridha Allah, terserah Allah mau antarkan siapa. Wala amala bihi, dan memohon punya kemampuan mengamalkan ilmu sesuai ridha Allah. Nah yang kedua ini agak mahal, karena ada orang pintar tapi sulit bisa mengamalkan sesuai ridha Allah. Nah mengamalkan yang kita bisa yakini Allah ridha itu nggak mudah. Ya, kita belajar diamalkan Allah ridha nggak? Nah itu butuh pembagusan niat. Kalau hatinya sudah minta pada Allah, nanti semua amal yang dikerjakan, walaupun belajarnya itu sedikit, cara memakai pakaian, belajar hadis misalnya, terus kita kenakan itu dengan niat supaya Allah ridha, itu dibimbing nanti. Bahkan cara memilih pakaiannya pun akan dibimbing. Kan nggak mungkin ibu beli pakaian yang bagus tapi terbuka aurat supaya Allah ridha, nggak mungkin. Ibu pasti nyari pakaian yang betul-betul disukai Allah. Maaf, bab pakaian saya lebih ke perempuan, gitu ya. Dan saya sering bercanda dengan mengatakan begini, jangan nanti bikin malaikat bingung ya saat meninggal. Misalnya bab jilbab, kerudung misalnya, kan beda kafan perempuan dengan laki-laki satu. Perempuan ada kerudungnya di kafannya itu, laki-laki tidak ada. Saya sering bercanda dengan mengatakan, jangan sampai malaikat nanti bingung ngelihat, cie kamu meninggal pakai kerudung katanya. Waktu hidup nggak dipakai. Bercanda ya bu, itu ya. Bercanda, mohon maaf ya. Nah, itu selalu berupaya mendapatkan ridha Allah. Antum yang laki-laki bekerja cari nafkah, apa kerjaannya diridhai Allah? Tidak. Kalau rezeki kan pasti diberi kalau kita mau ikhtiar, ya kan? Orang maksiat aja rezekinya turun, cuman rezeki itu diperoleh dengan maksiat, ada dosa di dalamnya, ya kan? Kalau kita mendapatkan dengan taat, berkahnya ikut turun, barokahnya turun. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, membuat kita lebih baik. Apa yang antum makan tuh bisa membuat antum bangun nggak malam? Bisa bikin antum senang nggak baca Quran? Semangat nggak sholat? Kalau apa yang antum dapatkan lebih banyak memberikan dukungan kepada antum untuk mencari dunia, ya kumpulkan lagi, beli mobil baru, tidak terlarang, bagus, nggak apa-apa. Rumah renovasi, bagus. Tapi rumah makin luas, makin nggak bisa sholat, itu nggak bagus. Banyak kendaraan, belum bisa ke masjid, belum bisa ngaji, itu masalah. Sepeda punya, motor punya, mobil punya, kendaraan besar punya, ke masjid susah, ngaji nggak bisa. Perlu diberi apa lagi mengantarkan antum ke masjid? Dan itu dihisap. Masa dari sana mau ke sini harus dikirim pesawat? Ya, nah itu ya. Nah, sedikit lagi ya. Wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi, ini ada yang terpotong. Wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Cara membaguskan niat itu tadi satu, menghadirkan maksud supaya Allah ridha, bisa mengamalkan sesuai apa yang Allah ridhai, kemudian mampu menghidupkan tuntunan syariat. Nah ini sekaligus tanda yang bagus itu dahulukan belajar ilmu syariat. Ya, ilmu syariat itu ada berapa? Yang pokok. Yang pokok 5. 1. Tauhid, rukun Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar tauhid yang benar, ya. Jangan belajar keributannya, metode bisa macam-macam, ya, ada metodenya ini, itu jangan diributkan metode, ya. Tauhid yang pokok itu kenal Allah, kenal Allah dengan baik, kenal Allah dengan benar, mensucikan Allah, tidak mentasyabuhkannya dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', selesai. Kalau sudah kenal begitu, tinggal dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Oh, ini ribut tentang metode, ini tentang ini begini.
Ini yang uluhiyah, ini yang rububiyah, ini yang begini. Kalau nggak gitu metode nggak benar. Yang ini yang sifat, ini yang asma. Ya, untuk apa belajar hanya untuk berdebat dan ribut? Nggak ada barokahnya ilmunya. Kalau kenal Allah itu hati enak. Gitu ya. Bedakan metode dengan inti. Metode apapun kalau mengajarkan pada inti yang benar bagus. Tapi ulama memberikan pagar, ini pakemnya supaya nggak sembarangan ada orang muncul bikin metode sendiri. Ya, ulama itu dulu tersambung itu sanadnya supaya terjaga betul, bikin pagar disiplin ilmunya begini. Dan semua sama, akidah ada disiplin ilmunya, fikih ada disiplin ilmunya, tafsir ada disiplin ilmunya, supaya tidak ada orang yang tiba-tiba muncul bikin metode baru menyalahi pakem yang sudah ada, yang sudah teruji. Ya, terujinya itu bagaimana? Ijma, kumpul para ulama, ngumpulin, diskusi, satukan. Makanya ada sanad. Imam Muslim itu di pembukanya mengutip pendapatnya Ibnu Sirin, langsung tuh, babul isnadi minad dini laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian penting dari ilmu. Kalau tidak ada sanad yang tersambung, ya, sanad itu nanti bisa lah sambung dengan talaki, bisa mempelajari produk yang memang sudah hasil sanad, bisa begitu dipelajari. Kalau tidak demikian, nanti siapapun bisa berpendapat apa yang dia kehendaki. Nah, maka kacau kehidupan beragama. Nanti orang pengen begini, begitu. Orang bikin ini, begitu. Diuji dulu. Ya. Nah, ini akidah satu. Kedua, nanti setelah akidahnya jelas, kenal dengan Nabi Muhammad SAW juga, asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya, kenal Allah lewat siapa? Nabi Muhammad. Itu rumusnya tuh. Ya. Bagaimana Nabi mengajarkan kita tentang Allah. Lalu setelah itu praktekkan, buktikan bahwa kita bertuhan Allah. Cara bertuhannya gimana? Mesti ada jalan kan? Jalan yang mengajarkan kita dan membuktikan kita bertuhan pada Allah namanya syariat. Ya, dari kata syara'a, syara'a itu jalan. Tuh, di depan itu syariah, jalan yang lebar. Maka diberi jalan yang menunjukkan dengan jalan itu bahwa kita mengenal Allah, Tuhan kita Allah. Jalan bertuhannya bagaimana? Maka yang kedua sholat. Maka belajarlah ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami tata cara dan ibadah sholat. Ya, memahami sesuatu namanya fikih. Makanya terkait sholat tidak disebut ilmu sholat, tapi fikih sholat. Berusaha sampai paham kenapa mesti sholat. Tuh, kalau ditanya gitu, kenapa anda sholat? Nah, Quran itu sudah ada jawabannya. Makanya ketika kita belajar, niatkan selain mendapatkan ridha Allah supaya bisa menghidupkan syariat dengan pemahaman. Jadi sholatnya itu ngerti. Kenapa sholat? Satu, untuk membuktikan saya bertuhan, saya punya Tuhan Allah. Nah, dari mana taunya? Surat Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh akulah Allah. Yakinkan pada dirimu, jangan ragu. Akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Jika engkau bertuhan padaku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu padaku dengan menyembahku. Caranya bagaimana ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya engkau terkoneksi, tersambung kebertuhananmu denganku. Jadi saya salat ini untuk membuktikan saya bertuhan. Makanya sholat itu satu-satunya amal yang disebut iman dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Untuk membuktikan iman kita, sholat. Apa komentar Nabi terkait itu? Nah, lihat kalimatnya, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku sholah. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu adalah sholatnya. Ketika dia kerjakan sholat, itu konfirmasi langsung keimanannya. Jelas? Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau anda ditanya kenapa anda sholat, yang pertama untuk membuktikan saya bertuhan, saya punya Tuhan Allah. Logis, ya kan? Kedua, apa manfaat sholat dalam kehidupan kita selain bertuhan? Membuat pribadi saya lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang kedua ini mesti paham. Kalau nggak paham, susah munculnya tanha 'anil fahsya wal munkar itu. Harus ngerti. Kenapa berdirinya tegak, kakinya selebar bahu, kenapa tangannya begini, kenapa ini ada sebabnya, kenapa tangan tiba-tiba menutup telapak kanan, menutup punggung kiri begini. Tadinya kan seperti ini, irsal. Terus ada kejadian jadi begini, kenapa tiba-tiba begini? Ini ada maknanya. Nanti ada babnya lagi kalau kita bahas
terlalu luas, nanti waktunya terlalu melebar, tapi ada babnya ya. Ini kan kejadian begini saya bahas satu saja secara singkat ya. Ini ada di surat Hud surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ada sahabat datang sebelum waktu sholat, minta ke Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat salah tadi, tolong hukum saya. Nah, sahabat tuh begitu Pak, Bu, dia tidak mau menunda hukuman di akhirat karena tahu resikonya tinggi. Jadi konsultasilah ke Nabi untuk menyelesaikan di dunia karena tidak pengen diungkap di akhirat. Karena mau tiba waktu sholat, kata Nabi, nanti saja setelah sholat. Saat sholatlah turun ayat yang tadi, surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tunaikanlah sholat itu dari mulai 2 sisi siang sampai dengan tibanya malam. Jadi dari subuh sampai isya. Nanti keterangan waktu dirinci di ayat lain termasuk penekanan hadis. Innal hasanati, sholat ini termasuk perbuatan hasanat. Semua sholat hasanat, hasanat jamaah hasanah. Apa manfaat hasanat itu? Selain melahirkan pahala, satu perbuatannya 10. Quran surah 6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Selain melahirkan pahala, yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi manfaat sholat itu sudah menghentikan keburukan, menghapuskan keburukan. Begitu turun ayat, selesai, sholat selesai. Nah, Nabi mengacuhkan tadi yang orang tadi, mengacuhkan tuh bukan mendiamkan atau tidak merespon, bukan. Ya, maksudnya apa? Nabi tahu orang ini akan konsultasi tapi didiamkan. Tiba-tiba orang itu datang lagi, ya Rasulullah, tadi Anda katakan setelah sholat saya akan diberi solusi. Ya, hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, barusan ayatnya begini, kesalahan kau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, selesai. Nah, setelah itu orang itu berubah jadi baik. Tandanya bagaimana? Ternyata diberikan satu kesimpulan yang sangat luar biasa. Orang banyak berbuat salah. Sebetulnya yang pertama bukan karena faktor luarnya. Motivasi awalnya bukan karena faktor luar, tapi ketidakmampuan mengendalikan nafsunya. Tuh. Ya. Orang pakai pakaian minim salah, jelas salah. Itu menggoda nafsu. Tapi kalau nafsu kita bisa kita kendalikan dengan memalingkan pandangannya, maka tidak akan terdorong. Jelas. Baik, orang lewat, teman kita nggak nyapa, lewat aja, kita marah. Kenapa harus marah? Wah, kenal lama, dulu saya yang tolong, nyapa aja enggak. Tapi ketika ini bisa dikendalikan, mungkin dia buru-buru, mungkin lagi sakit gigi, ya kan? Mungkin nggak lihat, kemungkinannya banyak lah gitu. Tahan aja. Atau kita nanti kalau sudah ada kesimpulan, kita yang nyapa duluan. Waalaikumsalam bro, buru-buru ya. Iya, maaf Pak Haji, nggak kelihatan. Ya. Bisa begitu kan? Nah ini. Maka kesalahan sering terjadi karena tak mampu mengendalikan apa? Hati. Maka cara yang terbaik apa? Makanya kenapa ditutup di sodrun? Kalau ini nahrun, ini batnun. Sodrun itu di sini. Di sodrun, di dalamnya ada kolbu. Dalam kolbu ada nafas. Sodrun inilah yang sering diprovokasi oleh setan. Jalan masuknya setan menggoda jiwa kita lewat sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka tutup ini. Tuh. Ya. Kiri sering digambarkan pada yang kurang baik. Aliran kiri, pemikiran kiri, itu kan? Ya. Seringkali digambarkan kurang baik. Jika Anda pernah berbuat yang tidak baik dalam hidup, segera tutup dengan kebaikan. Kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan yang tidak akan pernah dikenang. Kalaupun disebutkan, dia menjadi hikmah dan ibrah. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW di Al-Arba'in hadis ke-18 itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, ngajinya begitu. Nah, jadi kalau orang benar-benar paham, begitu bertakbir Allahu Akbar, dia ingat dosanya. Dia pengen berubah jadi orang baik. Maka dia katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, ada ya kecilnya di ujungnya. Kan ada 11 doa iftitah. Saya ambil contoh satu dari Abu Hurairah.
Ya terakhir itu pengakuan, ya Allah saya mengakui dalam hidup saya banyak salah. Terus terasa, baru sebelum sholat dah salah, sama ibu kata-katanya nggak bagus, sama keluarga nggak baik. Terasa, ya Allah saya mengakui saya banyak salahnya. Tapi dalam sholat saya memohon kepadamu, mohon jangan tampakkan, jauhkan aku dari kesalahanku seperti engkau jauhkan timur dan barat. Jangan tampakkan lagi di akhirat, tutup aibku ya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, yang buruk ditampakkan, yang baik ditampakkan. Saya nggak pengen tampak, ya Allah jauhkan seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kotoranku begitu pekat seperti noda pakaian, mohon bersihkan seperti pakaian itu dibersihkan dari noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk menghilangkannya, bil ma'i wal thalji wal barat. Pernah nggak merasakan itu? Makanya kenapa banyak sahabat baru takbir langsung menangis, kayak Abu Bakar. Abu Bakarnya itu masih menangis karena khawatir membawa salah dalam takbirnya. Itu baru takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah takut merasa besar ketika takbir. Besar terhadap kawan, sombong terhadap teman, yang paling angkuh, tahu segalanya. Takbir tuh udah nangis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullahu wajah, baru azan sudah gemetar. Allahu Akbar, gemetar. Ya. Kita sebelum azan subuh di puncak udah gemetar. Ali itu adzan gemetar. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa anda bergetar? Tibalah satu panggilan yang kalau gunung mendengarnya dia bisa bergetar, ya, gemetar, bisa meledak, ya, erupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kalimat itu. Dia sudah membayangkan hisab. Sahabat Nabi dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, masya Allah, sudah membayangkan hisab. Kita di mana itu? Nah, pernah nggak sholat itu membawa rasa begitu? Pernah nggak ada rasa? Baru takbir aja tuh. Kebanyakan dunia dibawa. Makanya ketika takbir buang dunia ke belakang, jangan dibawa. Buang urusan dunia, pasrah sama Allah. Allahu Akbar. Yang akbar cuma Allah, yang lain buang ke belakang. Gitu. Nah, kadang-kadang masih dibawa dunianya. Lisannya Allahu Akbar, begitu takbir di kepalanya tuh, kredit tuh Akbar. Nah, sendal, motor, Akbar, jemuran gitu kan, handphone. Saya paling males kalau lagi sholat dengar suara handphone dan bisa mengcancel takbir. Allahu Akbar, tang ting tung, lagi sholat. Kok bisa ini makhluk mengcancel hubungan dengan holik? Itu kan ajaib ini, ajaib itu. Ya, kita ketemu pimpinan harian aja bisa di silent handphone dulu. Menghadap pimpinan handphone dimatiin dulu tuh. Ya, ketemu orang elit dunia, ketemu presiden di jamming tuh, di jammer kan, ada di jam, nggak bisa, sinyalnya nggak ada. Ini menghadap Allah, sinyalnya masih aktif. Mengcancel takbir. Akhir zaman memang. Kita akhiri ya. Takutnya ada acara di masjid. Kita akhiri, saya cepat. Wa tanwirul qalbihi, untuk menyinari hatinya supaya hati punya cahaya. Nah, lentera hati itu ya bukan iklan, bukan patromak, ilmu, pakai adab. Adab itu kalau sudah ada jadi lentera hati. Wa tahliyatul batinihi, dan jadi hiasan untuk batinnya. Orang yang hatinya bersih, yang bagus, itu hatinya punya hiasan yang baik, batinnya terarah. Wa taqarrub minallah subhanahu wa ta'ala, dan ia meniatkan untuk mendekat kepada Allah. Niatnya bertaqarrub kepada Allah. Jadi kalau rajin-rajin, catatan banyak, menulis, tapi dari situ tidak ada kedekatan dengan Allah, ada yang perlu diperbaiki. Kemudian wala yaqsida bihil aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasati, dan jangan pernah meniatkan untuk belajar itu demi meraih maksud-maksud duniawi. Contohnya min tahsilir riyasah, nih bagi yang sedang cari kedudukan, yang kampanye untuk mendapatkan kedudukan tertentu dengan hadir di majelis ilmu. Ada kiai, ustadz, habib, masanya banyak, musim pemilihan ikut jadi peserta ta'lim, ikut pengajian. Niatnya apa? Supaya dikenal masyarakat yang ngaji bahwa dia pun penuntut ilmu, dekat dengan kiainya, dengan harapan bukan ilmunya, dengan harapan suara dari jamaah bisa memilihnya. Nah, itu niat yang kurang bagus. Nanti musim pemilihan umum dipotong video ini nanti nih tuh. Nah, ini kitab, ini kata Mbah Hashim. Berarti dari dulu fenomena itu ada.
Di dulu, makanya muncul kalimat ini. Kalau tidak akan muncul. Ya. Ya. Kemudian wal jah wal mal. Jah itu kebanggaan. Jangan datang karena bangga, muridnya Ustadz Fulan, ngaji sama Ustadz Fulan, bikin pengajian buat bangga-banggaan bisa ngundang Ustadz. Kalau saya pasti nggak akan datang tuh Bu, nggak akan datang saya itu. Ya, ada aja kalimat gitu, wah ini bisa ngundang Ustadz nih, saya tinggalkan tuh, diam aja, karena niatnya sudah salah. Semua netral. Kalau sudah ada guru, semua netral. Nggak ada orang kaya, nggak ada pejabat, ya semua netral. Semua netral. Nanti Allah kasih hidayah bagaimana cara menyampaikannya. Senetral-netralnya ada cara, nanti Allah bimbing menyampaikannya bagaimana supaya orang mendapatkan pencerahan yang baik. Tapi kalau pesertanya merasa dunia bisa mengendalikan pengetahuan, ilmu tidak masuk. Jangan merasa kaya ngundang Ustadz suruh ceramah, Anda makan. Yang masuk makanan, sayur asam yang masuk, ayam yang masuk, ilmu tidak masuk. Ustadznya cuma jadi tontonan, tidak bisa jadi tuntunan. Nah, perbaiki niatnya. Perbaiki apa? Niatnya. Ya. Wal mal, nuntut ilmu buat menghasilkan harta. Itu ilmunya nggak dapat, hartanya dapat. Adik-adik ini yang kuliah di kampus, ya, supaya nanti kerja begini, supaya nanti penghasilan gaji begini, gaji dapat, tapi ilmu nggak bisa dipakai. Kalau buat pinter, berkah itu susah. Sekarang banyak yang pinter, belum tentu berkah. Kalau mau pintar gampang. Tapi kepintarannya berkah atau tidak, itu yang kita cari itu. Ya, yang pintar banyak kok. Cuma kepintarannya dipakai hal yang tidak bagus akhirnya. Ya. Wa mubahatil aqran wa ta'dhimin nas lahu wa nahwi dzalika. Ya. Wa mubahatil aqran supaya teman-teman bangga bahwa dia sudah sukses belajar. Dia belajar dengan fulan. Makanya ditandai dengan ceklik, sedang mengaji dengan Ustadz A. Kalau mau informasi supaya orang ngaji nggak apa-apa, tapi kalau membanggakan diri dari situ, nanti statusnya yang update, ilmunya nggak update. Emang tadi belajar apa? Ya intinya beradab. Allah. Wa ta'dhimin nas lahu, dan supaya orang-orang itu merasa bangga dengan dia. Makanya kalau ngaji itu ngaji aja, nggak usah bikin platform. Biasa-biasa saja ngaji, sampaikan, belajar jadi baik. Ini kajian Quran. Pokoknya kalau yang sama Ustadz Adi Quran, yang sama ini sunnah, yang sama ini bid'ah, yang sama ini macam-macam. Nggak usah banyak-banyak simbolisasi. Ngaji yang betul, niatkan yang baik. Guru cocok, alhamdulillah. Kurang cocok bagi Anda, cari guru lain. Jangan celah yang ini. Selesai masalah. Yang penting dua, iman naik, ilmu bertambah. Itu saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu bertambah, iman naik. Itu pengajian yang bagus. Tapi kalau ilmu bertambah, caci maki bertambah, itu ada yang salah. Itu bukan konfirmasi iman. Iman itu mengarahkan pada amal soleh. Karena setan pun menipu. Anda merasa iman meningkat, rajin sholat, tapi caci maki juga muncul, sikap tidak menjadi lebih baik. Itu bukan konfirmasi dari keberkahan. Itu konfirmasi bahwa pengetahuan Anda meningkat, tapi adab menurun. Sedangkan dasar dari ilmu yang baik adalah adab. Itu yang dapat kita pelajari bagian kedua. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa teruskan pada bagian ketiga sampai 10 kita selesaikan. Tugasnya sampai sebulan ke depan kita praktekkan dulu yang bagian kedua ini.